Jadi di kesempatan kali ini aku lagi pengen ngebahas soal gangguan psikologi. Jadi kemarin itu sempat baca-baca gitu di detik.com, itu kalau nggak salah tanggal 5 November 2020 kalau nggak salah. Selama pandemi di Indonesia ini mengalami kenaikan 64,8% orang yang mengalami masalah psikologi. Untuk lebih lengkapnya nanti aku taruh linknya di bawah, kalian tinggal klik dan bisa baca sendiri. Oke, kita lanjutkan. Di tahun 2019, menurut FOA Indonesia, tingkat kesadaran masyarakat akan kesehatan mental itu sebenarnya sudah naik. Dan semoga sih akan terus naik ya, karena yang namanya sehat itu bukan hanya tentang sehat fisik, tapi mental juga perlu sehat. Naiknya tingkat kesadaran ini bisa dilihat dari orang yang mengalami gangguan kesehatan mental ini sudah berani speak up ke publik. Selain itu, banyak juga aplikasi-aplikasi yang menerima konsultasi. Ini mungkin cocok untuk kalian yang pengen ke psikolog ataupun psikiater tapi takut untuk ketemu atau malu untuk ketemu gitu ya. Oke. Nah, terus yang menjadi kendala untuk kesehatan mental ini, kendalanya adalah dari stigma masyarakat yang cenderungnya masih negatif tentang orang-orang yang mengalami kesehatan mental. Contohnya, anggapan orang gila untuk orang yang datang ke psikolog ataupun psikiater. Lalu apa sih sebenarnya yang menyebabkan gangguan psikologi itu? Yuk kita cari tahu. Perilaku abnormal yang ada 3 kriteria. Yang pertama itu perilaku menyimpang, maladaptif, dan yang satunya menimbulkan tekanan dalam jangka waktu panjang. Dari ketiga perilaku abnormal tersebut itu memiliki kriteria yang berbeda-beda. Yang pertama itu perilaku menyimpang. Kondisi ini bisa dilihat ketika sebuah perilaku menyimpang dari standar sosial. Contohnya apa? Seperti sehari itu mandi 7 kali. Standarnya orang-orang mandi itu sehari 2 kali ataupun 3 kali. 3 kali pun itu jarang, biasanya rata-rata 2 kali sehari, ya kan? Terus sampai 7 kali, kecuali kalau memang ada alasan-alasan tertentu yang mengharuskan dia mandi 7 kali. Yang kedua adalah maladaptif, dapat dilihat ketika sebuah perilaku sudah mengganggu kemampuan seseorang untuk berfungsi secara efektif dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah seperti seseorang yang menarik diri dari lingkungan karena merasa nafasnya itu berbahaya untuk orang lain. Ya kan, padahal itu nafasnya sendiri dia merasa mengganggu dan dia memilih untuk menarik diri dari lingkungan. Yang selanjutnya menimbulkan tekanan dalam jangka waktu panjang, dapat dilihat ketika seseorang tersebut merasa terganggu dengan perilakunya sendiri. Biasanya sebuah perilaku dapat dikatakan abnormal bila terdapat minimal 1, tapi biasanya 2, bahkan ketiga kriteria yang saya sebutkan tadi. Dan jika itu terus berlanjut, maka biasanya berujung pada diagnosis gangguan psikologi. Ada beberapa pendekatan mengenai gangguan psikologi ini. Yang pertama, pendekatan biologis. Menurut pendekatan ini, perilaku abnormal itu disebabkan oleh faktor genetik, otak, dan fungsi neurotransmitter. Yang kedua, ada pendekatan psikologis. Biasanya pendekatan ini lebih fokus kepada pengalaman, pikiran, emosi, dan karakter kepribadian sebagai sumber perilaku abnormal. Yang ketiga, itu ada pendekatan sosiokultural. Pendekatan ini lebih menekankan peran konteks sosial, tempat tinggal termasuk diantaranya budaya. Oke, sekarang kita lanjut ke beberapa macam gangguan psikologi. Yang pertama ada gangguan kecemasan. Gangguan ini merupakan suatu keadaan yang mengeluhkan bahwa sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Yang kedua ada gangguan mood. Mungkin gangguan ini lebih familiar untuk kita dengar daripada yang gangguan kecemasan tadi. Gangguan mood ini adalah gangguan emosi, di mana emosi seseorang dapat berada dalam kondisi kesedihan yang sangat ekstrim atau disebut dengan kondisi depresif, atau bisa juga emosi berada dalam kondisi yang senang bersemangat yang ekstrim juga, yang disebut kondisi mania. Yang ketiga ada gangguan somatoform. Gangguan somatoform ini adalah gangguan yang ditandai oleh keluhan tentang masalah fisik, tapi tidak bisa dijelaskan. Misalkan sakit kepala, tapi ketika kamu coba cek ke dokter, kamu itu nggak kenapa-kenapa gitu. Contohnya seperti itu. Yang keempat ada gangguan disosiatif. Gangguan ini adalah gangguan yang ditandai dengan adanya suatu kekacauan atau disosiasi dari fungsi identitas, ingatan, atau kesadaran. Yang kelima ada gangguan obsesif kompulsif yang merupakan suatu gangguan kecemasan di mana pikiran dipenuhi dengan
pikiran yang menetap dan tidak bisa dikendalikan, serta individu itu melakukan hal tersebut secara terus-menerus. Yang keenam adalah gangguan stres pasca trauma. Seperti namanya, gangguan ini disebabkan oleh kejadian-kejadian yang menyebabkan seseorang itu trauma, sehingga menciptakan ketakutan ekstrim, horor, bahkan hingga rasa tidak berdaya. Yang ketujuh, gangguan yang berkaitan dengan penggunaan zat. Biasanya gangguan ini dialami oleh orang yang seperti kecanduan alkohol seperti itu. Yang kedelapan adalah eating disorder atau biasa disebut gangguan makan. Yang kesembilan ada gangguan pemusatan perhatian atau hiperaktivitas. Gangguan ini merupakan gangguan perkembangan dalam peningkatan aktivitas motorik anak-anak yang cenderung tidak lazim dan cenderung berlebihan. Yang ke-10 ada autisme yang merupakan gangguan perkembangan syaraf yang kompleks dan ditandai dengan kesulitan dalam interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku terbatas. Yang ke-11 adalah gangguan seksual yang merupakan gangguan ketika fantasi atau hasrat seksual mulai membahayakan diri sendiri bahkan orang lain. Yang ke-12 ada gangguan kepribadian yang merupakan suatu kondisi yang menyebabkan penderitanya memiliki pola pikir bahkan perilaku yang tidak sehat dan berbeda dengan orang normal lainnya. Dari ke-12 jenis gangguan yang sudah saya sebutkan tadi masing-masing memiliki penjabaran dan pengelompokan yang berbeda-beda sekaligus dengan ciri-ciri dan penanganan yang berbeda pula. Tapi saya tidak bisa menjelaskan penjabaran dari ke-12 gangguan tadi di satu video ini karena ya pasti durasinya akan jauh lebih panjang lagi. Mungkin akan saya jelaskan di video-video berikutnya. Semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.